Lagu-lagu kon ngantongi kuwi mulai tunggu ya kan numpang nih aku itu jatuh uang itu satu awak itu kalau hari apa tadi kan aku kita bang beli baju apa ada kok mesti cuci lawan dua semua ini dari mau dan lagi baik setengah itu
itu sumber Pengumuman gereja hari Minggu Advent keempat 19 Desember 2021. Pengumuman yang pertama, petugas liturgi minggu depan, Vigili Natal lingkungan Santa Maria, Hari Raya Natal lingkungan Santo Benedictus, Minggu pagi kelompok Legio Maria, Minggu sore kelompok OMK, penghias altar, tim penghias altar paroki. 2. Telah dibuka pendaftaran baptisan anak, balita, dan dewasa, serta calon komuni pertama. Pendaftaran di sekretariat paroki pada hari dan jam kerja. 3. Masih tersedia buku umat TPE tahun 2020 dan Ruah Januari-Maret 2022 di toko buku Vincentia. 4. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Mohon umat tetap menjalankan prokes dengan ketat. Mohon mengikuti ketentuan misa yang berlaku demi keselamatan seluruh umat. 5. Pengumuman Natal. Misa Vigili Natal hari Jumat 24 Desember 2021 pukul 18.00. Hari Raya Natal hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 7 pagi. Syarat keikutsertaan misa Natal. Yang pertama, undangan akan dibagikan kepada ketua lingkungan sesuai dengan kuota. Yang kedua, umat dalam kondisi sehat. Yang ketiga, sudah menerima vaksin 2 kali, usia di atas 12 tahun. 4. Sanggup menaati protokol kesehatan dan arahan dari panitia. 5. Undangan harus ditandatangani ketua lingkungan dan stempel lingkungan, dilampiri fotokopi sertifikat vaksin. 6. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya.
menantikan penolongnya, bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal bagi Bapak Petrus Canisius Muslimin. Semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja, kita merayakan Minggu Advent yang keempat. Kita sungguh-sungguh diajak oleh gereja untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita justru kurang mempersiapkan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Sang Praha, pada Bapa dan Roh Kudus, dan pada saudara sekalian, supaya membawa saya pada Allah dengan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan Putra-Mu sudah semakin mendekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hei Bethlehem di wilayah Efrata, hei engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para keruh, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Ya Allah, semesta alam kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka
Tuhanlah kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau Anda kedatangan tamu, kira-kira apa yang akan Anda perbuat dan Anda lakukan ketika tamu itu tidak datang dalam hidup Anda? Tentu kita akan menjawab dengan berbagai macam jawaban, dipersiapkan dengan baik, disambut dengan baik, dan lain sebagainya. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita semua, benarkah tamu yang akan datang itu akan kita sambut dengan baik, akan kita persiapkan kedatangannya dengan baik, benarkah? Karena dalam hidup ini kita juga akan melihat siapa tamu itu. Mereka yang ide dengan kita, mereka yang sekelompok dengan kita, atau mereka yang kita benci. Kalau yang datang itu adalah teman-teman kita, ya akan kita sambut. Kalau yang datang itu adalah orang yang kita hargai, ya akan kita sambut dan kita persiapkan dengan baik. Kalau orang yang datang itu adalah orang yang penting bagi kita, ya akan kita sambut dan kita persiapkan dengan baik. Misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, bos besarnya mau datang ke tempat Anda, dipersiapkan dengan baik atau tidak? Dipersiapkan dengan baik. Tapi kalau yang datang itu adalah teman Anda sendiri atau bawaan Anda yang Anda benci, kira-kira Anda persiapkan dengan baik atau tidak? Ditutup, orangnya pergi. Apalagi kalau yang datang itu adalah penagih hutang, ojo sampai ditompos. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Anda percaya atau tidak, Anda akui atau tidak, Anda alami atau tidak, inilah kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita seringkali juga melakukan itu. Kalau ini yang datang, kita sambut, tapi kalau yang ini bilang ya tidak ada. Itu kita lakukan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Hari-hari ini kita akan menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Pertanyaan bagi Anda dan saya. Apakah kita mempersiapkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini dengan baik? Kalau kita bilang iya, kita persiapkan kehadiran Tuhan dengan baik, seberapa baik kita telah mempersiapkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ataukah jangan-jangan kita tidak mempersiapkan kehadiran Tuhan karena ya setiap tahun seperti ini? Setiap tahun kita akan seperti ini dan menjadi sebuah rutinitas belaka. Kalau itu yang terjadi, apakah Tuhan sungguh-sungguh berharga bagi hidupku? Apakah Tuhan sungguh-sungguh penting bagi hidupku? Apakah Tuhan sungguh-sungguh yang kunantikan? Apakah Tuhan sungguh-sungguh yang kuharapkan dalam hidup ini? Pertanyaan ini yang harus kita jawab terlebih dahulu. Kalau Tuhan itu penting, kalau Tuhan itu berharga, dan kalau Tuhan itu kita harapkan untuk datang dalam hidupku, pasti kita akan mempersiapkan dengan baik diri kita, jiwa kita, untuk menyambut kehadiran Tuhan dengan baik. Dipersiapkan dengan baik dan benar, dengan tepat. Lalu persiapan model apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan itu sungguh berharga bagi hidupku, sungguh kita harapkan dalam hidup ini? Yang perlu kita persiapkan adalah pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, seperti kalau Anda kedatangan tamu yang begitu spesial bagi Anda, calon besan misalkan, calon besan yang dinanti-nantikan. Wah, pasti rumahnya dibersihkan, rumahnya dicat, dan sebagainya. Begitu juga kita.
ketika kita mau menyambut kehadiran Tuhan, jiwa kita ini perlu dibersihkan. Dengan apa? Dengan menerima sakramen tobat. Untuk membersihkan seluruh jiwa kita, pertanyaan bagi Anda dan saya. Apakah kita sudah menerima sakramen tobat? Kita menyambut sakramen tobat sebagai sarana untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Ataukah kita melewatkan begitu saja sakramen tobat dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagainya. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam hidupku, dalam hidup ini. Maka mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana kita mempersiapkan supaya kita bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita harus memiliki sikap yang tepat di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki sifat yang tepat di hadapan Tuhan, maka yang terjadi ya kita datang ke gereja ya cuma datang, kita ikut perayaan Ekaristi ya cuma ikut, kita ikut kegiatan ya cuma ikut, tubuhnya ikut tapi jiwanya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Jadi tidak menimbulkan pertumbuhan apapun, tidak membawa dampak baik apapun. Maka yang perlu dimiliki untuk menyambut kehadiran Tuhan dan mempersiapkan kehadirannya dengan baik adalah sikap seperti yang ditunjukkan oleh Elisabet. Kerendahan hati Elisabet inilah yang harus kita miliki di hadapan Tuhan. Ketika Elisabet menerima kunjungan dari Maria, apa yang dikatakan oleh Elisabet? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kalau kita berpikir Elisabet itu lebih tua, ya kan? Elisabet itu lebih tua, sudah selayaknya dia menerima kunjungan dari Maria. Kalau Maria tidak mengunjungi, itu namanya kebangetan. Karena yang muda tidak datang ke yang tua, dan itu tradisi kita. Tapi Maria berkunjung dan yang dilakukan Elisabet justru berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dan inilah semangat yang harus kita bawa dan kita kembangkan untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kesadaran bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang rapuh, tetapi justru mendapat kunjungan, justru didatangi oleh Allah sendiri dalam hidup kita. Allah mau berkunjung ke dalam diri kita, dalam hidup kita. Maka persiapkanlah kedatangannya dengan baik. Dan kalau kita mempersiapkan dengan baik kedatangannya dengan memiliki sikap seperti Elisabet, maka Allah akan tinggal dalam hidup kita. Dan kalau Allah tinggal dalam hidup kita, maka kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Maria. Dan itulah pertanyaan yang selanjutnya harus kita tanyakan ke dalam diri kita. Apakah Allah sudah tinggal dalam hidupku? Kalau Allah tinggal dalam hidupku, maka aku akan bergerak seperti Maria, membagikan kegembiraan sukacita itu kepada semua orang. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kasih yang kita terima dari Allah akan mendorong kita untuk membagikannya kepada semua orang. Allah yang tinggal dalam diri Maria dibawa oleh Maria kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa memperhatikan kondisi yang ia alami. Ia sendiri sudah sedang mengandung, tetapi ia berjalan jauh untuk tinggal bersama Elisabet. Dan yang terjadi dalam hidup kita itu mengatakan aku dekat dengan Tuhan, aku ini rajin berdoa, aku ini rajin perayaan Ekaristi, tapi yang kita bawa dalam hidup kita justru sebaliknya. Kita senang mencari kesalahan orang lain, kita senang mengatakan keburukan orang lain,
yang kita bawa dalam hidup ini dendam, maka di sana sini yang terjadi adalah ngomongkan keburukan orang lain, gosip sana sini, ngerasani sana sini. Karena yang kita bawa ternyata bukan Allah. Kalau yang kita bawa adalah Allah, maka seperti halnya Maria ketika berkunjung kepada Elisabet, melonjaklah anak yang di dalam kandungan Elisabet karena sukacita melihat Allah. Maka hari ini kita disadarkan oleh gereja dalam diri Elisabet dan Maria agar kita benar-benar menyadari siapa kita. Kita adalah murid-murid Tuhan yang pertama akan menerima Tuhan, maka dipersiapkan dengan baik. Ketika kita sudah menerima Tuhan dan Tuhan tinggal dalam diri kita, mari kita bagikan dan kita bawa Tuhan selalu dalam hidup kita kepada semua orang tanpa terkecuali. Seperti halnya yang dilakukan Maria, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin kita ngomong saja bahwa Tuhan itu tinggal dalam diriku, tetapi Tuhan butuh bukti seperti yang dilakukan oleh Maria dengan membawa dia kepada Elisabet, dan anak yang di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Tapi kalau yang kita bawa itu adalah sakit hati, yang kita bawa itu dendam, yang kita bawa itu adalah kesombongan diri kita, yang kita bawa itu adalah keburukan orang lain, mencari kesalahan orang lain, mari kita tanggalkan itu semua, kita buang itu semua, agar kita pantas menyambut kehadiran Tuhan dalam hidupku, dan pada akhirnya aku semakin dimampukan untuk membagikan dan membawa Tuhan melalui sikap perbuatanku sebagai murid Kristus, dan pada akhirnya membawa banyak orang sampai dan merasakan kasih dan penyertaan Allah dalam hidup ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Setelah disegarkan dengan sabda Tuhan